teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas burayak mati gara-gara kutu air ya. Nah ini di sini kan gue udah punya 3 box. Nah ini 1, ini 2. Nah yang satu ini gue udah umur 5 hari sampai 6 harian nih. Dan gue udah misahin juga bapaknya. Jadi di sini tuh anaknya itu masih banyak. 1 sama 2 ini masih banyak. Gue ada 3 box, yang sama yang di depan itu 1. Nah yang ini gue mau bahas yang ini dulu ya. Nah ini kan di sini kan masih banyak nih burayak. Jadi gue mikir lagi nih, kalau misalnya burayak udah umur 5 sampai 6 harian itu udah bisa makan kutu air. Nah di sini gue salahnya itu kutu airnya itu nggak disaring. Nah ternyata pas gue searching, pas gue ngasih makannya tuh malam. Nah terus pas paginya ada yang mati nih 10 sampai 20-an burayak. Terus dari situ langsung dah tuh kutu airnya langsung gue sedot, gue bersihin. Jadi si tempat burayak ini gue bersihin nih dari kutu air, gue sedot kan. Terus pas udah gue sedot kan pasti ada tuh ya kutu air yang kayak kutu air Z ya, nggak mungkin cuma 1, pasti banyak, ada 10 soalnya nggak gua saring. Nah di sini ada box yang kedua, di sini aman-aman aja. Padahal yang box 1 sama box 2 itu yang gua kasih kutu air juga, umurnya juga sama 5 hari sampai 6 harian. Tapi yang di sini nggak mati. Nah di situ gue bingungnya. Nah kan nggak mungkin tuh ya kan, di box ini nggak ada kutu air Z-nya, pasti ada. Cuma di sini mungkin jenis ikannya ya, di sini jenis ikannya itu plakat. Yang di sebelah yang matinya lumayan itu ada itu namanya itu halmon ya, halmon. Nah di sini kagak mati nih dibanding yang sebelah. Yang di sebelah ini matinya banyak. Nah terus udah gue kuras ya kan, terus si kutu airnya kan udah gue kuras nih kutu airnya nah di sini juga gue kuras nih, takutnya mati. Yang box kedua gue ini gue pindahin ke sini nih, kutu air banyak nih tuh. Ini hasil kurasan gue dari box ini tuh kan. Jadi udah gue kuras gini nih ya. Mungkin ini pas ternyata itu si kutu air itu pemburu berdarah dingin, penjahat berdarah dingin. Nah ternyata nih dari box pertama gua ini itu mati 50 ya kan, dari malam sampai pagi. Nah dari kan udah gua kuras nih ya. Nah dari pagi ke malam itu mati juga ada. Nah habis tuh ternyata mati semua, anjas. Jadi di video kali ini gue men-sharing pengalaman gue ya. Jadi emang benar kutu air Z itu emang bener-bener pemburu darah dingin ya. Nah di sini juga di box kedua ini juga hampir sama nih. Di sini juga ada lah yang mati mah 3 sampai 4. Tapi sekarang itu tinggal setengahnya. Nah itu dia. Kalau buat kalian teman-teman, kalau misalnya bapaknya itu masih suka bikin gelembung di pinggir-pinggiran, pokoknya menyebar gelembungnya itu masih menjaga anaknya. Nah di sini gua ada nih box nih, gua ada tuh box yang di atasnya 2 ini. Nah yang di atasnya 2 ini udah umuran hampir 8 harian. Cuma yang anehnya yang di depan ini yang lebih awet, karena gue itu ngangkat bapaknya itu umur 5 harian ya. Dia tuh gue kasih makan Artemia, tapi saringannya itu nggak lolos, cangkangnya itu masih lolos. Dan gue saking frustasinya itu cangkangnya itu gue sekalian taruh situ, tapi si burayaknya itu kagak mati. Gue bingung di situ. Sekarang malah gede. Nah ini burayak yang umur 8 harian nih, udah lumayan gede banget nih.
udah lumayan gede lah, tuh kan kelihatan kan. Nah ini nih di atas ini bekas kayak cangkang dari si Artemia-nya itu. Tapi dia hebat loh. Nih kan udah lumayan kan segitu mah. Ada 3, 4 tuh. Lumayan segitu. Nah ini yang di atas putih-putih itu cangkangnya. Tapi dia nggak makan cangkangnya. Dia lebih tertarik sama benda yang bergerak. Nih. Jadi buat kalian yang sedang breeding, kalau kalian mengangkat bapaknya umur 5 harian, anakannya itu udah umur 5 harian ya nggak apa-apa. Cuma ngasih makannya itu masih kayak Artemia, pokoknya yang kecil-kecil, yang halus, itu ntar pasti bisa dimakan. Jangan langsung kutu air ntar pada mati semua burayaknya. Soalnya nggak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya kan kutu airnya yang gede-gede kan pasti dimakanin tuh. Kalau kutu air Z itu pasti lebih cepet gerakannya, itu pemburu berdarah dingin. Oke, cukup sekian ya video gua. Makasih.